mungkin bisa kita mulai ya. Oke, Kak. Oke. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Baik-baik aja kah? Gimana nih malam Baik, minggunya? baik. Gimana nih malam minggunya? Pasti menyenangkan ya, weekend gitu. Baik. Apalagi besok Senin ya, udah jam segini biasanya mulai kepikiran nih kalau yang bekerja ya. Waduh, besok udah hari Senin nih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Em, apa namanya, sambil mengingat besok Senin yang udah mulai cemas deg-degan, kebetulan kali ini kita ngangkat tema nih untuk coping stres dan kecemasan. Jadi mungkin saya perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan psikologi. Kali ini kami ingin mengadakan webinar berupa psikoedukasi dengan judul coping stres dan kecemasan akademik pada mahasiswa untuk menunjang karir. Nah, mungkin saya perkenalkan diri dulu dari saya sebagai host, yaitu Erik. Lalu untuk pembicara sebenarnya ada 4 orang, yaitu di sesi 1 nanti kami akan ngobrol mengenai kecemasan dan stres yang akan dibawakan untuk stres akademik akan dibawakan oleh Kak Eliza. Lalu untuk kecemasan akademik akan dibawakan oleh Kak Maulana ya. Lalu ada mindfulness untuk solusinya nih. Ada mindfulness, body scan maupun cara breathing. Nanti akan disampaikan oleh Kak Rino dan Kak Ilham. Nanti terakhir acara kita ada sesi interaksi ya untuk tanya jawab. Silahkan untuk tanya jawab apa aja kepada kami atau mau curhat nih. Tapi jangan panjang-panjang ya karena durasinya sedikit. Oke, kita mulai aja dari pertama itu sebenarnya fenomena untuk stres dan kecemasan akademik itu apa sih? Jadi fenomena ini yang ingin kami bahas adalah mengenai tadi stres dan kecemasan akademik di mana biasanya dialami oleh remaja dewasa ya dari usia 15 hingga 25 tahun, di mana di usia-usia ini tuh perkembangan otak tuh lagi gencar-gencarnya ya dari fase remaja ke dewasa gitu, dimana pada fase ini tuh otak kita sangat menerima berbagai banyak informasi dari luar gitu dan kita terima baik-baik aja. Tapi karena banyaknya informasi ini kadang-kadang hidupnya juga mengalami dinamika, di mana dinamika ini banyak sekali perubahan dalam hidup yang membuat mereka itu stres dan kecemasan gitu. Nah, salah satu yang ingin kita bahas dari kecemasan pada tahap perkembangan remaja ke dewasa ini yaitu stres yang diakibatkan oleh akademik ya. Apa sih stres dan kecemasan akademik itu? Nah, nanti akan disampaikan oleh pembicara-pembicara kami. Biasanya tuh akademik itu orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah itu mengalami kebingungan ya. Aku ini pengen jurusan apa sih? Besok ini masa depan saya tuh ingin kerja apa ya? Gue pengen kerja di mana ya? Gue pengen kerja sebagai apa gitu. Nah, itu banyak kecemasan yang membuat apa ya, stres gitu yang akhirnya sampai membawa ke kecemasan itu tadi. Nah, kakak-kakak ini nanti akan menjelaskan mengenai stres dan kecemasan akademik, juga teknik coping stresnya bagaimana ya. Oke, kita masuk saja langsung ke pembahasan pertama ya yang akan disampaikan oleh Kak Eliza mengenai stres akademik. Silakan Kak Eliza. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Erik atas sambutannya. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam ini. Kami dari segenap mahasiswa Universitas Mercu Buana mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada teman-teman yang udah ikut berpartisipasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu coping stress dan apa sih stres itu sendiri gitu kan. Nah, di sini pasti banyak dari teman-teman yang masih melaksanakan kuliah, entah itu masih semester 1, pertengahan semester maupun semester akhir. Nah, mungkin banyak dari kita yang merasakan ya bahwa ketika kita di semester awal itu kita masih semangat banget gitu ngerjain tugas
dan kita juga sudah menargetkan diri gitu kepada diri kita sendiri bahwa nanti kita ingin lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan, yaitu dengan predikat cum laude gitu kan. Nah, ketika di semester awal ini kita mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu ya. Tentunya nggak di akhir waktu. Biasanya kan ketika kita memulai sesuatu yang baru itu semangatnya masih menggebu banget gitu kan. Nah, di sini siapa yang ketika pas masih awal semester itu masih semangat nih ngerjain tugasnya? Kak Mungkin Tantri. banyak ya, Mbak Tantri. Iya. Iya, Sekarang semangat udah banget. semester berapa, Mbak? Sekarang Iya. lagi semester pendek, habis semester 4, nanti mau nanti semester 5. Mau semester 5 maksudnya. Berarti udah masuk pertengahan semester ya? Berarti udah ngerasain tuh gimana rasanya pas kita semester 1 itu pasti masih semangat banget ya? Dan Semangat banget. Iya, semangat banget. Sekarang masih semangat nggak nih? Enggak sih. Oh, enggak ya. Nah, ketika kita masuk semester pertengahan, itu tugas udah mulai banyak, jadi kita bingung gitu kan, mana dulu nih yang mau dikerjain gitu kan, sampai akhirnya semua tugas itu terbengkalai gitu kan. Nah, ketika masuk pertengahan semester itu kayak gimana ya, kelar nggak nih, apa dulu nih yang mau dikerjain gitu loh. Kita bingung kan mau ngerjain yang mana dulu, soalnya tugasnya tuh saking banyaknya gitu kan, jadi bingung nih mau ngerjain yang mana dulu. Nah, ketika kita masuk semester akhir, kita bingung di gimana nih tugas akhirnya, gimana skripsinya, udah benar belum ya, kita bakal lulus tepat waktu nggak nih. Bahkan saya sendiri merasakan kayak saya aja yang baru semester pertengahan ini kayak udah bingung, ntar mau gimana ya gitu kan, gimana nih kedepannya, bisa nggak nih lulus tepat waktu gitu kan. Nah, bahkan sampai pada kita berpikir tuh kayaknya gue salah deh ambil jurusan, kayaknya ini bukan jurusan gue banget deh. Gitu loh. Jadi kayak kecemasan itu tuh yang kadang kita salah membuat copingnya itu sendiri. Nah, teman-teman tuh udah tahu belum sih apa itu coping sendiri? Mbak Tandri gimana? Belum ya? Di sini coping menurut beberapa ahli yaitu perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Sedangkan menurut Serafino, coping yaitu usaha untuk menetralisasi atau mengurangi stres yang terjadi. Itu. Yang ketiga itu coping merupakan suatu bentuk perilaku dan pikiran negatif atau positif yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stres. Jadi kesimpulan dari coping sendiri yaitu lanjut Kak. Yang pertama itu respon perilaku dan pikiran terhadap stres itu sendiri. Jadi coping itu kayak respon apa sih yang kita lakuin, baik itu respon positif maupun respon negatif. Itu termasuk salah satu coping. Nah, yang kedua itu penggunaan sumber yang ada pada diri individu atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, pelaksanaan dilakukan secara sadar. Yang keempat, tujuannya untuk mengurangi atau mengatur konflik yang timbul dari perilaku dan di luar dirinya, yang di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Jadi coping itu tuh kayak upaya kita gitu, upaya apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, atau apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi si kecemasan itu sendiri, si stres itu sendiri gitu. Nah, lanjut kita akan masuk pada apa sih itu stres akademik. Di sini kondisi yang muncul akibat ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan di pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, sehingga mereka merasa terbebani oleh beragam tuntutan dan tekanan.
juga dapat dikatakan sebagai suatu keadaan atau kondisi yang muncul akibat ketidakmampuan seseorang yang mengalami tekanan dalam menghadapi stresor, baik yang nyata antara keadaan dan sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada pada orang tersebut. Next. Penyebab terjadinya stres akademik akademis yaitu di sini tuh ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, di sini tuh faktor internalnya itu merupakan yang pertama itu ada besarnya tuntutan orang tua. Nah, biasanya nih yang pertama ini tuntutan orang tua itu ngaruh ya kepada gimana sih kita terjadinya stres itu sendiri gitu. Jadi banyak dari orang tua kita itu kayak nuntut kita tuh terlalu, oh kamu tuh harus gini loh supaya kamu ke depannya begitu. Tujuannya baik sebenarnya, tapi cara mereka itu belum tentu baik untuk kita dan mengakibatkan itu stres pada si pribadi itu sendiri. Nah, yang kedua itu kurangnya motivasi terhadap diri sendiri. Jadi kalau kata guru aku pernah bilang, kita boleh kok rendah hati, tapi kita nggak boleh rendah diri. Itu yang selalu dibilang sama guru aku. Karena benar kata beliau, kita tuh nggak boleh ngerasa rendah diri, karena ketika kita kita tidak punya semangat gitu ya, kita tidak punya motivasi kepada diri kita sendiri itu dapat mengakibatkan stres itu sendiri. Kayak kadang tuh bukan orang lain yang menjatuhkan kita, tapi kita sendiri yang menjelekkan diri kita sendiri gitu. Dia tuh pinter banget gitu, kok gue enggak gitu. Kan dari hal-hal kayak gitu ya yang menyebabkan terjadinya stres akademis. Nah, yang ketiga itu pengelolaan waktu yang buruk. Nah, untuk ini banyak nih yang dari kita ya, kayak bingung nih mau ngerjain yang mana dulu tugasnya gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan, kalau menurut aku bisa dilakukan dengan cara di list aja nih satu-satu apa yang mau dilakukan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali tuh kita tulis, kita catat. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan tugas yang sudah kita kerjakan, kita checklist. Itu ada perasaan senang tersendiri ketika kita melakukan itu, dan juga waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi waktunya tuh tersusun dengan rapi gitu ya. Nah, di sini ada faktor eksternal. Yang pertama itu terlalu memikirkan penilaian orang lain. Nah, kan banyak ya dari kita yang kadang tuh sering banget mikirin penilaian orang lain gitu, kayak jadinya kita insecure gitu. Jadi kayak kata orang lain gitu. Misalkan kayak kamu presentasinya jelek nih gitu. Padahal kita kan udah kita yang tahu diri kita sendiri gitu loh. Apa yang udah kita lakukan untuk melakukan presentasi itu ya kan. Jadi kalau pikiran penilaian orang lain yang tidak bermanfaat untuk kita itu nggak perlu dipikirin kalau menurut aku ya. Yang kedua itu ketatnya persaingan antar teman sebaya. Nah, di sini siapa coba yang sering ngerasa banyak banget saingannya antar teman sebaya? Gimana Mbak Kantri? Iya, ada saingan. Saya saingan pas semester berapa ya? Sama Mas Fajar. Saingan dapat nilai. Oh gitu. Bukan bestie itu ya? Enggak bestie. Oh gitu. Kami musuh. Saingan. Iya, biasanya kan kayak persaingan antar teman sebaya itu yang mengakibatkan kita juga terjadinya stres itu sendiri ya. Yang ketiga itu kesulitan menemukan literatur untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau saya biasanya itu saya nanya nih ke kakak tingkat saya. Biasanya kalau misalkan ngerjain ini tuh referensinya gimana ya Kak? Gitu. Jadi mungkin perbanyak relasi ya dengan kakak tingkat di atas kita. Jadi kita ada referensi ke depannya nih
Jadi beliau nih bisa ngasih tahu dari ini nih referensinya gitu. Kamu bisa baca ini, kamu bisa lewat platform ini gitu. Gitu pokoknya. Lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis stres. Yang pertama itu ada stres normal. Stres normal itu biasanya dialami secara alamiah oleh setiap individu. Yang kedua itu ada stres ringan. Stres ringan yaitu yang dihadapi selama kurun waktu beberapa menit. Yang ketiga itu ada stres berat, terjadi dalam jangka yang lama. Biasanya terjadi selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Lanjut Kak. Di sini ada dampak stres. Dampak stres yang akademik itu yang pertama itu ada dampak psikologis, yang kedua dampak fisiologis, yang ketiga itu dampak perilaku. Nah, apa aja sih dampak psikologis yang biasa kita dapat gitu ketika kita mengalami stres? Biasanya itu timbul perasaan tegang, mudah marah, mudah tersinggung, gangguan daya ingat, terus depresi, kurangnya motivasi, ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu tuh beberapa hal yang biasa terjadi ketika kita mengalami stres akademik. Nah, yang kedua itu ada gangguan dampak fisiologisnya. Biasanya itu nyeri dada, diare, sakit perut, sakit kepala atau pusing, mual, insomnia, kelelahan, dan detak jantung yang cepat. Dan saya sendiri biasanya ketika pikiran sudah terlalu banyak gitu, yang saya rasakan itu pusing. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasain beberapa hal yang disebutkan tadi, nah itu mungkin nanti kita bisa praktek gimana sih caranya nih supaya stres itu tidak dapat berkepanjangan. Nah, yang ketiga itu ada perilakunya nih. Perilakunya itu ketika kita mengalami stres itu penurunan nafsu makan, menghindari tanggung jawab, tidak fokus, dan mudah marah. Nah gitu teman-teman. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maulana. Oke, baik. Terima kasih Kak Eliza. Selanjutnya akan saya bantu jelaskan mengenai kecemasan akademis. Boleh di next? Oh, ini sih, betul. Baik, di sini kecemasan akademis itu perasaan cemas atau khawatir yang muncul ketika seseorang harus menghadapi tugas sekolah ataupun kuliah, contohnya seperti ujian, presentasi ataupun tugas besar, dengan adanya tugas besar. Jadi kecemasan ini biasanya terjadi karena beberapa hal, misalnya contohnya takut gagal atau merasa belum siap atau takut dengan penilaian dari orang lain seperti guru ataupun teman sendiri. Contohnya mungkin bayangkan jika teman-teman ini sedang menghadapi ujian yang sangat penting, kamu merasa sangat khawatir, jadi apakah teman-teman ini bisa mendapatkan nilai yang baik atau tidak, dan mungkin juga merasa cemas karena tidak yakin apakah persiapan kita ini udah cukup atau belum. Jadi perasaan ini bisa membuat kita sendiri sulit untuk berkonsentrasi dan merasa tidak tenang, bahkan tidak bisa tidur dengan baik ke depannya. Boleh next. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab kecemasan dari akademik. Di mana pertama itu ada banyaknya tugas, itu jika kita mendapatkan tugas yang berlebihan, contohnya seperti mungkin ada batasan waktunya, tekanan waktu dari para dosen gitu, kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan kualitas yang kita harapkan itu tidak sepenuhnya dengan baik untuk kita kerjakan dengan tugas itu sendiri. Lalu beban mental kita juga karena tugas kita yang numpuk, lalu membuat pikiran kita itu tidak tenang dan selalu merasa cemas. Selanjutnya itu ada pengalaman kegagalan dalam mengerjakan tugas.
Di sini contohnya itu ada trauma psikologis, di mana kegagalan sebelumnya dalam mengerjakan tugas ataupun ujian dapat meninggalkan kesan yang negatif yang mendalam. Setiap kali dihadapkan dengan tugas baru, mahasiswa ini mungkin merasa cemas akan kemungkinan mengulang kegagalan yang sama dan tidak merasa percaya diri. Setelah mengalami kegagalan itu, biasanya rasa percaya diri itu menurun. Mungkin karena mulai meragukan kemampuan diri sendiri yang dapat memperparah kecemasan saat menghadapi tugas akademik selanjutnya. Lalu di sini adanya perbandingan sosial antar mahasiswa, di mana kita dapat ketahui sendiri bahwa persaingan di lingkungan mahasiswa itu contohnya seperti dengan teman sendiri itu cukup banyak. Mungkin tekanan sosial itu yang menciptakan tekanan untuk selalu tampil sempurna dan atau lebih baik dari orang lain. Ini dapat menyebabkan menetapkan standar yang tidak realistis bagi diri mereka sendiri yang pada gilirannya meningkatkan kecemasan. Yang terakhir itu ada tuntutan dari orang tua, di mana orang tua itu biasa selalu berekspektasi tinggi kepada anaknya. Ya, contohnya itu ya pada prestasi akademik anak-anak ini, orang tua dapat secara tidak sengaja kita sebagai mahasiswa itu dapat secara tidak sengaja menimbulkan tekanan yang besar. Siswa mungkin merasa bahwa mereka harus selalu memenuhi atau bahkan melampaui harapan dari orang tua yang bisa membuat tertekan pada diri kita sendiri yang menjalaninya itu tidak sebenarnya kurang mampu karena tekanan itu terlalu besar, seperti itu. Dan juga takut mengecewakan dengan apa yang kita jalani selama ini, kedepannya takut mengecewakan kepada orang tua kita sendiri. Next, selanjutnya akan dilanjut dengan Kak Ilham ya. Kak Rino, oke. Ya. Silakan Kak Rino. Nah, ini kita udah masuk ke mindfulness nih, udah mulai cara coping stress nih. Silakan Kak Rino dilanjut. Kak Rino tidak menjawab ya. Kak Rino. Bentar ya. Baik. Oke, lanjutin ya. Silakan Kak Rino. Refleksi. Sebenarnya seberapa nanti sih perkuliahan yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda menyadari bentuk tekanan apa saja yang harus Anda atasi? Kira-kira apa tuh yang menjadi tekanan gitu waktu kuliah? Mungkin UAS tanpa buka buku nggak sih Kak? UAS tanpa buka buku? Ya UAS sebagian tapi sih nggak emang boleh ada ya. open book gitu. Beberapa dosen yang UAS itu emang tetap close book, ada yang open book. Cuman kalau yang biasanya close book itu berbentuk merasa tertekan enggak sih? Bisa jadi. Oh ya, itu Kak Bobby ada Deadline katanya kan. ada Oh, message deadline. deadline itu juga salah satu ya. Apalagi yang kelas karyawan nih. Udah dikejar deadline dari kantor, terus ada tugas lagi. Wah, bikin pusing ya. Takut gak bisa bagi waktunya aja sih. Iya. Takut gak bisa bagi waktu. Bingung ya, kadang-kadang ya antara kewajiban, dua-duanya kewajiban sebenarnya. Ya. Kira-kira solusinya gimana itu? Kira-kira dari teman-teman cara ngatasinnya buat tekanan-tekanan kayak begitu? Baik, saya izin menambahkan mungkin kalau dari Kak Rino bilang
gimana solusinya buat ngadepin tantangan-tantangan, tekanan-tekanan itu. Apalagi kita yang sambil kerja juga, mengejar 2 deadline sekaligus, mungkin ya salah satu caranya adalah, kalau dari saya pribadi itu, bagaimana kita itu bisa, kalau bahasa santainya, nyicil tugas dari jauh-jauh hari. Jadi nggak dikumpulin sampai mepet. Mungkin itu kalau dari saya satu-satunya cara. Atau dari teman-teman yang lain gimana coba respon? Kata Kak Widya dengan menata jadwal. Iya. Setuju. Setuju. Menata jadwal. Oke, kita lanjut aja ya. Kayaknya waktu juga mepet sih. Oke, untuk selanjutnya mindfulness. Mindfulness merupakan salah satu metode coping stres yang efektif dan semakin populer dalam psikologi dan kesehatan mental. Mindfulness adalah bentuk meditasi. Seseorang umumnya melakukan meditasi dengan mengatur perhatian dan energi secara sistematis. Sorry ya. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengalaman dan juga menyadari kemanusiaan secara penuh. Demikian pula menciptakan kesadaran hubungan orang lain dengan dunia. Kabat-Zinn 2012. Oke Kak, coba di next. Meditasi mindfulness untuk mengatasi stres itu ada teknik dalam bentuk pernapasan dan sensasi tubuh seperti duduk nyaman, tutup mata, fokus pada napas masuk dan keluar. Body scan meditation, teknik ini merupakan kembali ke awal itu presentasinya, PowerPoint-nya. Oh, oke. Ini bagiannya Bang Ilham ternyata. Ya betul, Ya, silakan Kak Ilham, silakan. bisa dilanjutin mengenai mindfulness-nya nih. Mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih mindfulness itu? Caranya gimana? Coba diajarin ke teman-teman. Silakan Kak Ilham. Ya, baik. Terima kasih Kak Erik atas waktunya. Saya izin nggak fokus natap kamera, sorry, soalnya saya gunain 2 device, ini ada kendala. Baik, dalam psikoedukasi kali ini kami akan kenalin nih ke teman-teman gimana praktik dari mindfulness itu sendiri. Dalam upaya kita menghadapi stres dan kecemasan dan semacamnya. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis dari teori mindfulness itu sendiri. Di antaranya yang dari jurnal yang saya baca adalah ada teori breathwork, kemudian ada teori mind body medicine, and the art of self-care, kemudian ada MSM atau mindful stress management, selanjutnya ada MBCT atau mindfulness based cognitive therapy, kemudian meditasi mindfulness, dan yang terakhir ada body scan mindfulness. Mungkin di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa teori saja, mengingat waktu yang tidak banyak. Yang pertama mungkin ada dari teori meditasi mindfulness, yaitu yang diusung oleh Goyal M. Singh, yaitu seorang peneliti yang pernah menempuh pendidikan di Vikram University, India. Beliau menjelaskan bahwa teknik ini memfokuskan kita pada pernafasan atau sensasi tubuh. Yang mana caranya adalah kita
cari posisi senyaman mungkin, duduk senyaman mungkin, tenang, kemudian menutup mata kita, tenangkan diri kita dan fokus pada alur keluar masuk udara yang kita hirup. Inhale, exhale. Duduk dengan nyaman, kemudian tutup mata. Kita tarik napas, kemudian tahan sebentar, dan keluarkan secara tenang. Metode ini, beliau meneruskan bahwa metode ini dapat kita lakukan 5 menit sampai 20 menit sehari. Mungkin kalau 20 menit terlalu lama ya. Kalau untuk setiap hari dilakukan, daily kita lakukan, mungkin bisa 5 menit aja sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita berangkat kerja, seperti itu. Kemudian yang kedua ada body scan meditation. Teori ini diusung oleh Kabat-Zinn, seorang yang salah satu pendiri dari teori mindfulness itu sendiri. Beliau beranggapan bahwa cara ini adalah cara yang melibatkan seluruh bagian tubuh untuk meningkatkan kesadaran kita dan mengurangi ketegangan yang sedang kita hadapi. Gitu. Kemudian gimana sih caranya? Yaitu caranya sebenarnya hampir-hampir sama. Kita posisikan diri duduk atau berbaring boleh, senyaman mungkin. Fokuskan perhatian kita ke bagian tubuh secara bergantian mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian kita rasakan pokoknya setiap bagian tubuh kita tanpa sebentar, gimana bahasanya? Pokoknya kita relax aja, kita alirkan gitu saja perasaan kita. Kita tenangkan setiap bagian tubuh kita, mulai dari bawah sampai atas. Kemudian sebentar, saya sedang mencari kata yang pas. Tanpa judgement mungkin, Bang Ilham. Tanpa Iya, menghakimi. betul, mungkin. Tanpa judgement dan semacamnya. Baik, selanjutnya di sini ada mindful breathing. Dalam teori ini sebenarnya tokoh yang mengusung adalah Grossman. Beliau menulis teknik meditasi ini dalam jurnalnya, yaitu Psychosomatic Research. Serupa dengan yang ditulis dan diusung oleh Goyal M. Singh dalam metode yang pertama tadi, teknik ini merupakan teknik yang berfokus pada pernafasan kita. Oke. Bisa kita lihat caranya hampir sama dan serupa. Kita posisikan diri duduk atau berdiri dengan nyaman, setenang mungkin, kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Kita tahan dan rasakan perut kita mengembang, maksudnya kita tidak terburu-buru dulu. Ya, tidak terburu-buru untuk menghembuskan kembali nafas itu. Kemudian setelah tenang, kita bisa buang nafas perlahan melalui mulut. Oke? Ulangi beberapa kali, fokuskan perhatian pada sensasi nafas yang kita hembuskan itu. Inhale, exhale. Oke, ulangi beberapa kali sampai kita merasa cukup tenang, sampai kita merasakan bahwa kita udah cukup tenang nih, udah nggak terlalu tegang. Intinya seperti itu. Mungkin itu beberapa metode atau praktik dari mindfulness itu sendiri yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Kak Erik. Oke Bang Ilham, terima kasih. Nah, jadi teman-teman gimana nih yang lagi ngalamin stres atau kecemasan akademis? Teknik mindfulness ini memang dari beberapa penelitian itu sangat efektif ya untuk menghadapi stres dan kecemasan. Karena mindfulness itu artinya kita berfokus pada saat ini. Kadang kan otak kita kan
suka bikin skenario yang sebenarnya tidak terjadi gitu loh. Itu yang bikin kita cemas sih. Nah, karena kita mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi, mencemaskan ntar gue mau karir apa sih, ntar gue mau ngapain gitu. Nah, kita cukup tidak perlu menghakimi apa yang belum pernah yang tidak terjadi. Kita cukup melakukan mindfulness apa yang kita rasakan saat ini. Makanya tekniknya tadi dengan pernafasan, kita aware akan nafas kita saat ini, duduk dengan tenang, relax. Jadi lebih kita lebih menerima diri sendiri di saat kita cemas ataupun stres akademik itu apabila terjadi. Oke, baik. Sebelumnya ya, ini yang mungkin teman-teman yang belum absensi boleh minta tolong bisa diisi absen sama tolong dikasih komentarnya. Tadi saya kirim linknya ya di kolom chat. Minta tolong kepada teman-teman biar nggak lupa nih. Oke, waktu kita tinggal sedikit ya. Mungkin ada sekitar 10 menitan. Ini teman-teman ada yang mau tanya atau menanggapi nggak nih mengenai hal ini? Silahkan, siapa saja boleh. Kak Verlin, Kak Tantri, Kak Juliet mungkin silahkan. Kak Davi, atau mungkin saya lempar pertanyaan nih. Kalau panik itu ini nggak mau nanya. Oh ya, silakan Kak Tantri. Masuk juga nggak? Kalau panik? Kadang suka panik tiba-tiba tuh kayak panik dadakan gitu, kayak misalkan atau perasaan panik gitu sih, panik attack tiba-tiba. Bisa pakai ya. Oke, kalau kita panik itu kadang kan bagian dari cemas ya. Kita mikir sesuatu tiba-tiba kita panik. Itu bagian sistem pertahanan kita, defense mechanism body kita. Di saat kita cemas, kan kita panik nih. Kadang-kadang ketemu bahaya kita juga harus panik. Memang itu natural ya. Nah, itu gimana nenanginnya? Padahal nggak keadaan bahaya, tapi kok gue panik gitu. Nah, itu bisa pakai teknik mindfulness itu dengan pernafasan. Mungkin dari pembicara di kita sini. Bisa terapin itu ya. Iya, betul. Mungkin dari pembicara ada yang mau nanggapin? Silahkan loh. Kak Eliza? Mungkin saya akan menanggapi ya, Kak. Silakan ngomong. Karena kayak ketika saya setuju sih sama yang disampaikan sama Kak Erik, soalnya kayak ketika saya tegang gitu kan, terus juga teknik mindfulness ini tuh sering saya gunakan tanpa saya sadari, karena kayak ketika kita sakit pun kayak kita sakit batuk gitu ya, atau pilek gitu, saya pasti melakukan teknik ini, kayak kita tarik nafas gitu, tariknya dari hidung ya, terus ditahan di perut, itu tahan beberapa detik, langsung dikeluarkan dari mulut kita. Nah, itu tuh apalagi kalau kita lakukan di pagi harinya tuh, terus juga di kayak daerah pegunungan, kayak di kebun-kebun kayak itu, pasti kita ngerasain banget itu manfaatnya, kayak ke tubuh kita itu kayak nafas juga jadi lega gitu kan, terus juga kayak pikiran juga kayak lebih plong aja gitu. Gitu sih paling tanggapan aku, soalnya kayak tanpa disadari tuh sering melakukan teknik ini gitu. Jadi semoga teman-teman mungkin ini tuh kayak simple ya, kelihatannya tuh simple banget, tapi dampaknya tuh menurutku sendiri tuh bagus banget untuk dipraktekin kepada kita yang kadang tuh cemas gitu kan, entah cemasnya yang kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kita tuh tiba-tiba banget gitu cemas gitu kan, tentang apapun. Ketika kita pengen presentasi aja tuh kita cemas gitu kan, entah kita ngomongnya jadi gugup gitu. Ini praktek tuh kalau dipraktekin ini menurutku bagus banget. Gitu sih, Kak. Ada juga yang bisa kayak gini, Kak Tantri, misalnya lagi panik nih, kita coba mindfulness pakai indera kita. Misalnya gini kan, pakai kulit ya kita, terus bisa kita mikir kita tuh lagi cium apa nih, lagi bau apa nih sekarang gitu. Wah, ternyata bau kaos kaki gitu. Oh enggak ya. Atau misalnya kita
ngelihat 5 benda yang kita bisa lihat saat ini apa gitu. Itu bisa membantu sih untuk meredakan panic attack itu tadi. Gitu Kak Tantri. Mungkin maaf saya potong Kak Erik. Saya izin waktunya nggak lama lagi ya, saya minta 1 menit aja izin menanggapi. Silakan. Dari teknik mindfulness ini sendiri sebenarnya ada keterkaitannya dengan orang-orang yang mencari ketenangan dengan dalih mereka merokok atau vaping. Sebenarnya bukan dari benda yang mereka hisap itu yang mendatangkan ketenangan itu sendiri, tapi dari teknik yang mereka lakukan. Mereka menghirup, kemudian tenang, tahan sebentar, dan hembuskan. Dengan ketenangan dan teknik yang berulang itulah yang mungkin mendatangkan, dapat mengurangi ketegangan dari stres yang mereka hadapi gitu. Jadi bukan tentang bendanya, tapi ini tentang tekniknya gitu. Ini itu aja. Oke Kak Ilham, terima kasih atas tambahannya ya. Wah, ada pertanyaan nih dari Kak Bobby. Tapi waktu kita nggak lama kayaknya ya. Bagaimana cara menghadapi kecemasan dikarenakan adanya faktor kejadian yang realitas? Sebenarnya kalau realitas mungkin dari saya ya. Kalau realitas itu apalagi sesuatu yang bahaya, itu memang kita harus anxiety, harus cemas. Karena itu salah satu cara kita untuk menghadapi bahaya itu. Flight or fight. Kita lawan atau kita kabur gitu. Tapi kadang realitasnya juga kalau masalah akademis gitu kan, kadang-kadang kalau bahasan kali ini kan kita mengenai kecemasan atau stres akademis ya, memang realitas, cuman sebenarnya tidak berbahaya sih. Makanya kadang-kadang overthinking itu sesuatu hal yang imajinasi otak kita aja, skenario otak kita yang sebenarnya belum tentu terjadi sih. Nah kalau misalnya realita ya kita mau tidak mau harus accept, harus menerima realita itu gitu loh. Kadang-kadang kecemasan terjadi tidak ada kesinkronan antara yang real sama apa yang kita pikirkan gitu. Makanya kita harus adjust diri kita dulu sih, pola pikir kita terhadap realita itu seperti apa. Mungkin ada yang mau nanggapin? Waktu kita mungkin 2 menit lagi nih. Wah, ternyata banyak sekali yang bertanya nih ya. Ada dari Kak Davi di kolom chat. Manajemen waktu. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Kak Erik. Oh ya, boleh. Pertanyaan terakhir. Ya, okay. Manajemen waktu yang lebih efektif untuk mengurangi stres akademik dan meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Oke, silakan Kak Ilham, bisa ditanggapin. Sebentar. Manajemen waktu yang efektif mungkin kita bisa menggunakan journaling sih. Jadi kita harus memilah waktu ya. Kapan kita harus kerjakan, kapan deadline-nya, kita harus tahu ke depan itu kita akan hadapin apa. Misalnya contoh kayak kita satu tim mau presentasi hari ini nih, kita sudah atur waktu, berapa lama kita harus bikin presentasi, berapa lama kita harus desain, menyiapkan materinya, seperti itu sih. Nah, meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja itu kalau mungkin saya bisa nambahin ya, mungkin banyak sekali sih faktornya, ini agak kompleks ya. Untuk meningkatkan kesiapan, salah satunya itu membekali diri kita dari segi akademis sih. Ya contohnya kita berkuliah, bersekolah, ya kan? Atau menambah soft skill lainnya dengan cara mengikuti seminar, webinar kayak hari ini. Jadi kita banyak pengetahuan juga. Lalu belajar untuk menjadi profesional. Seperti itu manajemen waktu, datang tepat waktu, mengerjakan deadline tepat waktu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, untuk terkait pertanyaan dari Kak Davi tadi, sebenarnya ada gak korelasinya apakah bisa teknik pernapasan ini ngatasin overthinking itu sendiri kan? Kalau menurut saya pribadi cukup bisa ya untuk mengatasi overthinking itu sendiri, karena dengan tenangnya kita, dengan kita bisa mengatur napas kita lebih tenang, otomatis kita juga bisa lebih berpikir jernih dan tidak memikirkan hal-hal yang emang belum terjadi gitu.
Mungkin kalau dari saya itu aja. Gimana kalau dari Kak Erik atau yang lain? Aku udah cukup. Oke, karena Cukup terbatas lah. waktu juga ya. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup aja. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jangan lupa isi absensi sama mungkin bisa kasih saran kepada kami, dan kami sangat mohon maaf sekali kalau ada kekurangan ya. Bagi yang belum isi absensi, mohon diisi absensinya, dan semoga malam yang singkat ini bisa menjadi pelajaran, bisa jadi wawasan buat teman-teman untuk mindfulness, untuk lebih sehat secara mental maupun fisik. Mohon dijaga karena besok sudah hari Senin, karena saya tahu jam segini biasanya udah mulai cemas dan udah mikirin besok gue harus ngapain ya gitu, besok dimarahin bos nggak ya gitu. Oke, bagi teman-teman yang kuliah juga mungkin lagi libur, selamat berlibur, dan yang besok kerja selamat bekerja. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain kali ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima banyak. semuanya. Terima kasih. Arigato. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu.